Hai teman-teman semuanya, nama saya Maria Angela Victoria. Saya mahasiswi Universitas Terbuka dari jurusan Ilmu Hukum tahun 2020 Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa UT, bagaimana sih cara belajar atau kiat-kiat belajar selama kamu menjadi mahasiswa UT. Yang pertama, kalau kamu berkuliah di UT, tentunya kamu harus punya yang namanya tujuan kuliah. Tujuan kuliah itu setiap orang berbeda-beda. Misalkan ada yang untuk mengembangkan kemampuan dirinya masing-masing atau mengembangkan diri dari sisi akademis, mendukung karirnya atau kemampuan yang emang dia miliki. Atau ada juga yang beberapa orang memiliki tujuan kuliah di UT yaitu sekedar untuk mencari ijazah atau mendapatkan gelar. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang tujuan kamu hanya untuk cari ijazah atau hanya sekedar dapat gelar, mending kamu jangan berpatokan pada itu, karena di UT itu sepengetahuan saya dan memang faktanya juga seperti itu, bahwa sistem penilaian di UT itu benar-benar ketat banget. Karena yang menjadi indikator untuk kesuksesan kamu berkuliah di UT adalah dari usaha kamu sendiri. Maksudnya usaha kamu sendiri, kalau misalkan kualitas proses belajar kamu itu baik, stabil, meningkat, maka nilai yang akan kamu peroleh atau IPK yang akan kamu peroleh juga pasti akan baik. Sedangkan jika kamu gak ada motivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, hanya untuk gelar aja, untuk ijazah aja, maka nanti IPK kamu juga bisa gak akan sebagus harapan kamu gitu. Jadi emang kalau di UT itu intinya harus punya tujuan, yaitu tujuannya emang mau ngembangin diri gitu, bukan sekedar untuk cari ijazah atau cari gelar aja. Lalu setelah kamu punya tujuan kuliah, kamu juga harus punya namanya target kuliah, dimana target kuliah itu balik lagi tiap orang itu beda-beda. Ada yang punya target misalkan dari jenjang waktu perkuliahannya, dia pengen lulus tepat waktu itu kalau di Indonesia kan 8 semester atau 4 tahun atau malah kurang. Atau dari segi nilainya, pengen nih punya target IPK setiap semester itu minimal 3,00 atau enggak di atas 3,00 gitu. Ada juga yang targetnya selain dari IPK, dia pengen nilainya tuh semua nggak ada yang C, nggak ada yang D, nggak ada yang E, minimal banget itu adalah B gitu. Kalau bisa dapat A syukur, cuman kalau dapat B itu udah paling minim banget. Nah, itu yang namanya memiliki target kuliah. Lalu gimana sih cara kamu tuh mencapai tujuan sama target tersebut? Kalau misalkan tujuan kamu udah baik, target kamu juga udah terpasang, udah ada goalnya, berarti tinggal kamu pahamin aja gimana sih sistem pembelajaran di UT. Sistem pembelajaran di UT itu ada yang namanya tutorial online, ada yang namanya TTM atau tutorial tatap muka. Kalau dirasa tutor itu kurang cukup buat kamu, ada juga namanya TTM. Lalu kamu juga harus memahami yang namanya kalender akademik di UT. Kamu juga harus nemuin gimana sih cara belajar kamu tuh seperti apa. Contohnya kalau saya pribadi, karena saya bekerja, saya belajar itu di jam pulang kerja gitu. Lalu setiap hari saya lakukan belajar. Emang yang namanya belajar itu nggak mudah, harus punya motivasi. Cuman karena balik ke tujuan saya tadi, karena tujuannya adalah untuk mengembangkan diri dari sisi akademik, maka semua akan berjalan mudah gitu. Penting juga untuk kalian mahasiswa UT memiliki yang namanya perencanaan kegiatan belajar, dimana kamu bisa mulai dengan menentukan setiap hari itu mau belajar berapa jam, lalu kira-kira modul berapa yang mau dipelajari, ada tugas-tugas apa gitu. Dan kamu juga harus pintar-pintar yang namanya manfaatin sumber-sumber belajar yang di UT. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya tutorial online, kamu bisa tanya langsung ke tutornya. Atau tatap muka, kamu juga bisa nanya langsung ke dosennya secara tatap muka. Ada juga ruang baca virtual, ada buku modul, ada banyak bahan ajar, ada latihan mandiri yang bisa kamu kerjain, soal-soal. Dan yang menurut saya menjadi poin plus adalah belajar itu fleksibel sekali kalau di UT. Kamu bisa dari handphone, bisa dari laptop, bisa lagi pas jam kerja nih, kamu lagi gak ada kerjaan, kamu bisa iseng buka-buka dari handphone ruang baca virtual, atau kamu nyicil-nyicil ngerjain tugas online,
Atau kalau kamu emang bener-bener lagi pengen belajar, kamu bisa banget buka yang namanya, tadi saya bilang, ruang baca virtual, atau bawa buku modul, kamu bisa bikin rangkuman. Yang jelas di UT itu kita dituntut untuk menjadi mandiri gitu, untuk belajar secara independen. Dimana independen di sini bukan berarti kamu sendirian, enggak. Kamu itu, karena kita sistemnya perkuliahan jarak jauh, maka kamu harus pintar-pintar memanfaatkan fasilitas yang ada. Kamu bisa kayak tadi saya bilang, nanya ke tutor, bisa tanya ke dosen tatap muka, atau kita di UT itu juga ada namanya pokjar atau kelompok belajar. Kamu bisa sharing di situ atau saling berdiskusi dalam kelompok belajar tersebut. Sekian kiat menjadi mahasiswa UT dari saya. Terima kasih.